Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mar di Internist Series. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik tentang alergi obat. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu definisi, pendekatan diagnosis, diagnosis banding, tata laksana, komplikasi, dan prognosis dari alergi obat. Secara definisi, alergi obat merupakan reaksi simpang obat yang tidak diinginkan akibat adanya interaksi agen farmakologi dengan sistem imun tubuh manusia. Terdapat 4 tipe hipersensitivitas, yaitu tipe 1 atau reaksi dengan imunoglobulin E, tipe 2 atau reaksi sitotoksik, tipe 3 atau reaksi kompleks imun, dan tipe 4 atau reaksi imun seluler. Manifestasi klinis alergi obat umumnya berupa ruam makulopapular. Ini yang paling sering. Namun, ada manifestasi klinis selain di kulit, yaitu pada organ-organ tertentu. Misalnya, hati, paru, ginjal, ataupun darah dengan onset yang dapat cepat, artinya dalam waktu 30-an menit atau lambat hingga berminggu-minggu. Pendekatan diagnosis alergi obat meliputi yang pertama, anamnesis. Tanyakan tentang riwayat obat yang sedang dipakai, riwayat obat masa lampau, lama pemakaian dan reaksi yang timbul, riwayat penggunaan antibiotik topikal jangka lama, reaksi cepat atau lama, atau tanda-tanda reaksi akibat alergi obat seperti pingsan, sesak, batuk, pruritus, demam, nyeri sendi, ataupun mual. Kemudian pendekatan diagnosis yang kedua yaitu dengan pemeriksaan fisik. Ada beberapa manifestasi kelainan fisik yang mungkin akan muncul akibat alergi obat. Misalnya sesak, ronki, mengi, hipotensi atau penurunan tensi darah, limfadenopati atau pembengkakan pada kelenjar getah bening, manifestasi kulit berupa eritema, makulopapular, eritem multiform. Pada sendi bisa bengkak, kemerahan, dan adanya manifestasi urtikaria ataupun angioödem. Pendekatan diagnosis yang ketiga yaitu dengan pemeriksaan penunjang, misalnya darah lengkap, fungsi ginjal, fungsi hepar, urinalisis yang lengkap, radiologi misalnya dilakukan fototorak, atau deteksi alergi dengan menggunakan metode-metode tertentu seperti radioalergosorben test, COMS indirect, fiksasi komplement, reaksi aglutinasi, kemudian skin prick test, patch test, ataupun uji kulit intradermal. Ada beberapa diagnosis banding alergi obat, diantaranya sindrom karsinoid, alergi atau keracunan makanan, gigitan serangga, alergi lateks, mastositosis, infeksi virus atau bakteri. Kemudian penyakit graft versus host, asma, Kawasaki, dan psoriasis. Penata laksanaan yang pertama bisa dilakukan secara non-farmakologis, yaitu dengan cara stop atau hentikan pemakaian obat yang dicurigai. Kemudian yang kedua, tata laksana secara farmakologis. Pada kasus berat, bisa diberikan kortikosteroid sistemik. Pada kasus Stevens Johnson syndrome, bisa dilakukan perawatan, pemberian antibiotik, asupan nutrisi, dan cairan. Pada manifestasi urtikaria atau angioödem, bisa diberikan antihistamin. Namun pada kasus sudah terjadinya komplikasi pada organ-organ lain, bisa diberikan kortikosteroid
sistemik dosis tinggi, yaitu 60 sampai dengan 100 mg prednison atau yang setara, kemudian dilanjutkan penurunan secara bertahap atau tapering off. Kemudian bagaimana algoritma tata laksana pasien yang dicurigai alergi obat? Tentunya yang pertama yaitu dengan anamnesis, meliputi gejala, daftar obat yang sedang digunakan. Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian kita nilai apakah merupakan reaksi obat. Apabila tidak, maka cari etiologi yang lain, evaluasi dan terapi etiologi tersebut. Namun apabila ada kecurigaan reaksi obat, maka kecurigaannya apakah dia itu hipersensitivitas obat atau reaksi imunologi atau tidak. Jika tidak, maka ada beberapa kemungkinan sebagai penyebabnya atau yang disebut sebagai mekanisme non-imun. Misalnya akibat dari efek samping obat, toksisitas obat, interaksi obat, overdosis obat, pseudoalergi, idiosinkrasi atau intoleransi. Namun apabila ternyata kita curiga bahwa itu merupakan hipersensitivitas obat, maka harus kita pikirkan beberapa mekanisme imunologi seperti yang diperantarai oleh imunoglobulin E, sitotoksik, kompleks imun, reaksi tipe lambat atau mekanisme imun yang lain. Kemudian bisa dievaluasi dengan melakukan tes provokasi. Apakah tes mendukung diagnosis alergi obat karena reaksi imunologi? Apabila iya, maka diagnosis alergi obat ditegakkan. Namun juga bisa kita nilai apakah tes memiliki nilai kemaknaan yang tinggi. Jika iya, maka berikan obat dengan observasi. Namun apabila hasil tes memiliki nilai kemaknaan yang tidak tinggi, maka ada beberapa hal yang bisa kita evaluasi. Misalnya densitasi atau uji terhadap sebelum obat diberikan. Kemudian jika terjadi reaksi anafilaksik, maka diberikan terapi emergensi. Perlu dihindari pemakaian obat-obatan yang dicurigai sebagai alergi. Kemudian bisa pemberian profilaksik sebelum pembelian obat. Waspada pada penggunaan obat di masa mendatang. Dan yang lebih utama lagi adalah edukasi kepada pasien. Ada beberapa komplikasi yang mungkin akan terjadi akibat alergi obat. Di antaranya adalah anafilaksik, anemia imbas obat, serum sickness, ataupun bisa terjadi kematian. Terkait dengan prognosis, biasanya alergi obat itu prognosisnya baik. Karena alergi obat biasanya akan membaik dengan menghentikan obat penyebabnya dan memberikan tata laksana yang tepat.